Baiklah, materi kali ini mempelajari tentang cara mudah mempelajari konversi satuan, panjang, dan massa. Adapun konversi itu kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ya, konversi itu berasal dari kata convert yang berarti mengubah. Jadi mengubah satuan panjang dan massa adalah materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Oke, baiklah. Nah, yang pertama, ditampilkan di sini ada diagram ya, diagram satuan panjang. Dimulai dari kilometer, ya, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya untuk mengubah dari kilometer ke hektometer, itu setiap turun dari satu tangga, ya ini kita anggap tangga ya, setiap turun dari satu tangga, maka akan dikali 10. Dan setiap naik satu tangga, akan dibagi 10. Contoh, kita mau merubah dari 1 kilometer diubah menjadi berapa hektometer. Mau kita convert ya, mau kita konversi. Karena dia dari kilometer ke hektometer, turun satu tangga, berarti dikali 10. 1 kali 10, maka 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Kalau mau merubah 1 kilometer berapa dekameter? Jawabannya adalah 100. Kenapa? Karena 2 kali turun tangga. Kali 10, kali 10, 10 kali 10, maka 100 dekameter. Nah, 100 dekameter ini, seperti yang telah kita bahas pada materi sebelumnya tentang bentuk baku atau notasi ilmiah, bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 2. Kemudian, kalau kita mau merubah dari kilometer ke meter, maka 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Karena 3 kali turun tangga. 1, 2, 3. Dari kilometer turun ke hektometer kali 10, kemudian dikali 10 lagi, 10 kali 10 jadi 100, kemudian dikali 10 untuk turun tangga sekali lagi, maka 100 kali 10 jadi 1000. Kemudian kalau kita hendak mengubah 1000 ini ke dalam bentuk baku atau notasi ilmiah, maka 1 kilometer itu sama dengan 10 pangkat 3 meter. Seperti itu. Kemudian, untuk mengubah dari kilometer ke desimeter, karena 4 kali turun tangga, maka 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. Kalau kita hendak mengubah 10.000 tadi menjadi bentuk baku, maka 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 4 desimeter. Lanjut, kalau seandainya mau mengubah dari kilometer menjadi sentimeter, karena 5 kali turun tangga, maka 1 kilometer sama dengan 100.000 sentimeter. Boleh kita lihat di sini ya semua, boleh kita perhatikan. Dari 1 kilometer ke dekameter adalah 2 kali turun tangga, maka 10 pangkat 2. Kalau menggunakan bentuk baku, sepertinya jauh lebih mudah. 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter. Karena dari kilometer ke meter itu 3 kali turun tangga. Maka cara mudahnya jadi 10 pangkat 3. Seperti itu. Dari 1 kilometer, dari kilometer ke desimeter, 4 kali turun tangga. Mari kita hitung bersama ya. Dari kilometer ke
desimeter 1, 2, 3, 4. Jadi cara mudahnya 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 4 desimeter. Tinggal dihitung saja berapa kali turun tangga untuk merubahnya ke dalam bentuk baku. Nah, bagaimana untuk merubah dari kilometer ke milimeter? Misalnya 1 kilometer berapa milimeter? Hitung saja berapa kali turun tangga. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 6 milimeter. Seperti itu ya. Nah, setiap sekali turun tangga dibuat dia pangkatnya. 1 kali turun tangga pangkat 1. 2 kali turun tangga 10 pangkat 2. Misalnya mau merubah dari desimeter ke milimeter. 1 desimeter berapa milimeter? Hitung saja berapa kali turun tangga. 1, 2. Maka 1 desimeter sama dengan 10 pangkat 2 milimeter. Atau contoh lagi hendak mengubah dari dekameter, 1 dekameter berapa sentimeter misalnya. Kita hitung berapa kali turun tangga. 1, 2, 3. Ya. Dari dekameter ke sentimeter. 1, 2, 3. Karena 3 kali turun tangga, maka 1 dekameter sama dengan 10 pangkat 3 sentimeter. Begitu cara mudahnya untuk mengkonversi satuan panjang. Cara mudah untuk mengkonversi satuan panjang. Nah, yang tadi adalah ketika konversinya turun tangga. Dalam cara ini untuk mudah mempelajarinya ya. Bagaimana kalau seandainya merubah dari milimeter ke desimeter contoh. Atau sentimeter ke meter contoh kan tinggal dibagi 10. Apakah ada cara mudahnya? Ya, misal ini kan dibagi 10. 1 milimeter sama dengan 0,1 cm. Artinya 1 mm bagi 10 karena naik jadi 0,1 cm. Kemudian 1 mm berapa desimeter? Bagi 100 karena 2 kali naik. 1, 2. Maka jawabannya adalah 0,01 desimeter. 1 mm sama dengan 0,001 meter karena dibagi 1000 jadinya kan. Bagi 10, bagi 100, bagi 1000. Begitu ya. Dan begitu selanjutnya sampai untuk mengubah dari 1 mm ke kilometer ya. Jadi jawabannya untuk mengubah 1 mm ke kilometer jawabannya adalah 0,00001 kilometer. Bagaimana cara mudahnya untuk menghitung ini? Ingat, setiap 1 kali turun tangga tadi, pangkatnya disesuaikan. Begitu juga untuk setiap kali naik tangga. Tapi pangkatnya jadi negatif ya. Kita lihat di sini. 1 mm mau kita rubah menjadi sentimeter 1 kali naik tangga. Maka pangkat negatif 1. Dari 1 mm mau ke desimeter berapa kali? Naik tangga 1, 2. 2 kali naik tangga maka 10 pangkat negatif 2. Dari milimeter mau dirubah ke meter 3 kali naik tangga maka 10 pangkat negatif 3. Dari milimeter hendak diubah ke dekameter karena 4 kali naik tangga, 4 kali naik tangga dan maka jawabannya 1 mm sama dengan 10 pangkat negatif 4. 1 mm sama dengan 10 pangkat negatif 6 km karena dari milimeter ke kilometer ada 6 kali naik tangga. Nah, kalau turun tangga pangkatnya positif ya untuk cara mudahnya berapa kali turun tangga? 3 kali turun tangga maka pangkatnya positif 3. Kalau naik tangga misalnya merubah dari desimeter ke hektometer. 1 desimeter berapa hektometer? Hitung berapa kali naik tangga? 1,
2, 3. Maka 1 desimeter sama dengan 10 pangkat negatif 3 hektometer. Seperti itu ya, cara gampangnya atau cara mudahnya untuk mengubah satuan panjang atau mengkonversi satuan panjang. Mudah-mudahan dapat dipahami, kemudian kita lanjut. Nah, yang sebelumnya tadi, satuan panjangnya tidak ada pangkat 2. Nah, kali ini kita akan mempelajari selanjutnya yang memiliki pangkat 2. Pangkat 2 atau dengan nama lain kuadrat, ya. Boleh kita sebut kilometer pangkat 2, misalnya ini ya, kilometer pangkat 2. Bisa juga kita sebut kilometer kuadrat. Yang ini bisa kita sebut meter pangkat 2, bisa juga jadi meter kuadrat, ya. Terserah mau yang mana, boleh saja, boleh kilometer pangkat 2, boleh meter kuadrat, enaknya saja yang mana. Nah, bagaimana cara mudah untuk mengkonvert atau merubah, untuk mengkonversi satuan-satuan yang memiliki pangkat 2 atau kuadrat tadi? Sebelumnya kita bahas dulu, kenapa ada satuan yang tidak ada pangkat 2-nya, kenapa ada yang ada pangkat 2-nya. Nah, yang memiliki pangkat 2 ini disebut dengan satuan luas. Kenapa dikatakan satuan luas? Contoh, masih ingat kan rumus luas? Rumus luas adalah panjang kali lebar. Jika ada suatu bangun yang memiliki panjang 1 cm, kemudian lebar 1 cm, maka untuk mencari luasnya dikali 1 cm kali 1 cm. 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian cm-nya satuannya juga dikali. Jadi cm dikali cm jadi cm kuadrat atau cm pangkat 2. Itulah kenapa satuan-satuan panjang yang memiliki kuadrat maka disebut dengan satuan luas. Nah, kemudian kita belajar bagaimana cara mengkonversinya. Contoh, hendak mengubah dari kilometer pangkat 2 menjadi hektometer pangkat 2 atau kilometer kuadrat menjadi hektometer kuadrat. Setiap kali turun tangga dikali 100. Di situ bedanya. Dibandingkan dengan satuan yang tadi tidak ada pangkat 2-nya. Nah, maka 1 kilometer kuadrat sama dengan 100 hektometer kuadrat. Kemudian 1 kilometer sama dengan 10.000 dekameter kuadrat. 2 kali turun tangga. 1, 2. Kali 100 sama dengan 10.000. Jadi 1 kilometer kuadrat sama dengan 10.000 dekameter kuadrat. 1 kilometer kuadrat untuk mengubahnya menjadi meter kuadrat, kemudian mengubahnya menjadi desimeter kuadrat. Kemudian bagaimana kalau merubah dari meter kuadrat menjadi sentimeter kuadrat ya, sama dengan 10.000. Karena 2 kali turun tangga 1 meter kuadrat, 100. Kemudian kemari lagi 100 kali 100 sama dengan 10.000 cm kuadrat. Kalau mengubah dari meter kuadrat 1 meter kuadrat berapa milimeter kuadrat, tinggal dihitung berapa kali 100 kali 100 10.000 kali 100 lagi. Maka jawabannya adalah iya, 1 meter kuadrat sama dengan 1 juta milimeter kuadrat. Bagaimana cara mudahnya untuk mengkonversi satuan-satuan luas ini? Ya, ingat saja seperti cara yang tadi, namun dia dikali 2. Contoh, 1 kilometer kuadrat sama dengan 100 hektometer kuadrat. Kalau kita ubah ke dalam bentuk baku sama dengan 10 pangkat 2. Turunnya kan 1 tangga. Nah, karena dia kuadrat atau pangkat 2, maka satuannya dikali 2. Yang 1 tangga tadi dikali 2, jadi 10 pangkat 2. Nah, untuk merubah kilometer ke dekameter misalnya, berapa kali turun tangga? 1, 2. Nah, kemudian dikali 2, maka 4. Jadi 1 kilometer kuadrat itu sama dengan 10 pangkat 4 dekameter kuadrat. Misalnya hendak mengubah dari kilometer kuadrat ke meter kuadrat. Hitung berapa kali turun tangga? 1, 2, 3. 3 kali turun tangga. Kemudian
dikali 2. Karena semua satuannya pangkat 2, maka dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka 1 kilometer kuadrat sama dengan 10 pangkat 6 meter kuadrat. Hendak mengubah 1 kilometer kuadrat menjadi desimeter kuadrat. Hitung berapa kali turun tangganya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali turun tangga. Kemudian dikali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka 1 kilometer kuadrat sama dengan 10 pangkat 8 desimeter kuadrat. Begitu cara mudah untuk mengkonversinya kalau satuannya adalah satuan luas. Nah, 1 meter kuadrat sama dengan 10 pangkat 4 cm kuadrat. Dengan cara yang sama juga bisa kita tentukan 1 meter kuadrat sama dengan 10 pangkat 6 mm kuadrat. Nah, itu tadi kalau gambarannya turun tangga. Cara mudahnya ya, turun tangga. Menggunakan diagram ini kita mendeskripsikannya dengan kata-kata turun tangga dan naik tangga. Bagaimana misalnya hendak mengubah dari milimeter ke sentimeter kuadrat. Maka tinggal dibagi 100. Satu kali turun tangga 100, satu kali naik tangga 100. Dibagi 100. Maka 1 bagi 100 0,01 cm kuadrat. Dan mengubah dari milimeter kuadrat ke sentimeter kuadrat. Nah, karena dia 1 kali naik tangga, ya kita lihat ya, maksudnya begini, dari milimeter ke sentimeter kuadrat itu 1 kali naik tangga, kemudian dikali 2, jadi 1 kali 2 sama dengan 2, maka 1 milimeter kuadrat sama dengan 10 pangkat negatif 2 cm kuadrat. Jadi ingat ya perbedaannya ya. Kalau turun tangga pangkatnya positif, kalau naik tangga pangkatnya negatif. Karena satuannya semuanya kuadrat, maka berapa kali jumlah naik tangganya kemudian dikali 2. Misalnya kita hendak mengubah lagi 1 mm kuadrat menjadi desimeter kuadrat dengan menggunakan cara yang mudah yaitu bentuk baku. Berapa kali naik tangganya? Mari kita hitung. Ya, dari milimeter 1, 2. Nah, ada 2 kali naik tangga, berarti 2 dikali dengan 2. Kemudian jawabannya adalah 4. Maka 1 mm kuadrat sama dengan 10 pangkat 4 desimeter kuadrat. Kalau hendak mengubahnya menjadi yang tidak bentuk baku atau bukan notasi ilmiah, boleh. Boleh ini cara pengerjaannya bisa lihat di video sebelumnya tentang materi bentuk baku, bagaimana cara mengubahnya ya. Nah, 1 mm kuadrat hendak kita konversi menjadi meter kuadrat berapa? Hitung berapa kali naik tangganya. 1, 2, 3. Ada 3 kali naik tangga, kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Karena naik tangga maka negatif. Maka 1 mm kuadrat sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat. Misalnya lagi kita hendak mengubah ya dari meter kuadrat, berapa 1 meter kuadrat sama dengan berapa dekameter kuadrat. Itu berapa kali naik tangga? 1, ternyata 1. Kali 2. Ya, 1 kali 2 sama dengan 2. Karena naik negatif, maka 1 meter kuadrat sama dengan 10 pangkat negatif 2 dekameter kuadrat. Kemudian hendak mengubah dari meter kuadrat 1 meter kuadrat menjadi hektometer kuadrat. Berapa kali naik tangga? Hitung. Ada 2 kali naik tangga. Karena 2, kemudian kita kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Dan karena naik negatif, maka 1 meter kuadrat sama dengan 10 pangkat negatif 4 hektometer kuadrat. Satu lagi contoh. Mengubah dari meter kuadrat, 1 meter kuadrat berapa kilometer kuadrat. Ya, kita hitung berapa kali naik tangga. 1, 2, 3. Ada 3 kali naik tangga. 3 kali 2, maka
6. Karena naik tangga, pangkatnya negatif. 1 meter kuadrat sama dengan 10 pangkat 6 kilometer kuadrat. Jadi begitu cara mudahnya untuk mengkonversi satuan-satuan luas. Ingat ya, satuan-satuan luas atau satuan-satuan yang memiliki kuadrat. Ada pangkat 2-nya. Ada atau tidak satuan yang ada pangkat 3-nya? Ada. Selanjutnya itu yang akan kita pelajari. Ya. Nah, ini dia. Satuan-satuan yang memiliki pangkat 3 atau disebut juga kubik. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, sampai dengan milimeter kubik. Setiap 1 kali turun tangga dikali 1000. Setiap 1 kali naik tangga dibagi 1000. Karena kubik tadi atau pangkat 3. Nah, satuan-satuan yang memiliki pangkat 3 disebut juga dengan satuan volume. Masih ingat rumus volume? Rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Contoh, ada sebuah benda yang memiliki panjang 1 cm, memiliki lebar 1 cm, dan tinggi 1 cm, maka untuk menentukan volumenya, panjang kali lebar kali tinggi, 1 cm kali 1 cm kali 1 cm, 1 kali 1 kali 1 lagi, ya tetap hasilnya 1. Tapi sentimeternya dikali. Satuannya juga dikali ya, sentimeter kali sentimeter kali sentimeter. Maka dapatlah satuannya sentimeter pangkat 3 atau dengan kata lain boleh juga disebut dengan sentimeter kubik. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengkonversi satuan-satuan volume atau satuan-satuan yang memiliki pangkat 3 atau kubik tadi ya, mari kita pelajari selanjutnya. Contoh, kita hendak mengubah dari kilometer kubik menjadi hektometer kubik. Ya, 1 kali turun tangga dari kilometer ke hektometer kubik, maka kali 1000. Jadi 1 kali 1000 sama dengan 1000 hektometer kubik. Seperti itu caranya. Cara mudahnya, karena dia 1 kali turun tangga dan semuanya pangkat 3, maka 1 kali 3. Jadi pangkat 3. Seperti itu. Cara gampangnya. Contoh lagi. Dari 1 kilometer kubik kita rubah menjadi dekameter kubik. Berapa kali turun tangga? Kita hitung. Ada 2 kali turun tangga. 1, 2. Kemudian dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 1 kilometer kubik sama dengan 10 pangkat 6 dekameter kubik. Begitu caranya, cara mudahnya dengan menggunakan bentuk baku atau notasi ilmiah. Kemudian kita hendak mengubah atau hendak mengkonversi dari kilometer kubik menjadi meter kubik. Tinggal dihitung saja berapa kali turun tangga. 1, 2, 3. Ternyata 3 kali turun tangga. Karena satuannya pangkat 3, maka dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 1 kilometer pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 9 meter pangkat 3. Atau bisa disebut juga dengan meter kubik. Contoh selanjutnya hendak mengkonversi dari kilometer kubik ke desimeter kubik. Kita hitung berapa kali turun tangga. Cara mudahnya ya, cara gampangnya ya. Dari kilometer kubik ke desimeter kubik. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Karena dia 4 kali turun tangga, maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi
1 kilometer kubik sama dengan 10 pangkat 12 desimeter kubik. Kemudian contoh lagi, hendak mengubah dari meter kubik ke sentimeter kubik. Contoh, berapa kali turun tangga? Hitung 1, 2. Ternyata ada 2 kali turun tangga. Kemudian dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 1 meter kubik sama dengan 10 pangkat 6 cm kubik. Gitu caranya. Kemudian hendak mengubah dari meter kubik, 1 meter kubik mau kita konversi nih ke milimeter kubik berapa? Ya, caranya tetap sama. Hitung berapa kali turun tangga? 1, 2. 2 kali turun tangga. Kemudian dikali kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 1 meter kubik. Sorry. 1, 2, 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. 1, 2, 3. Sorry, maksudnya bukan 2 kali 3, tapi 3 kali 3 ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 1 meter kubik sama dengan 10 pangkat 9 milimeter kubik. Itu kalau turun tangga. Bagaimana kalau naik tangga? Ya, caranya sama, tinggal yang membedakannya adalah pangkatnya jadi negatif. Contoh, hendak mengubah dari milimeter pangkat 3 ke sentimeter pangkat 3. Satu kali naik tangga. Kemudian dikali 3, 1 kali 3 sama dengan 3. Karena naik tangga jadi negatif, maka 1 mm kubik sama dengan 10 pangkat negatif 3 cm kubik. Kemudian, contoh lagi, hendak mengubah dari 1 mm pangkat 3 atau 1 mm kubik, mau kita ubah, mau kita convert ke desimeter kubik. Ternyata ada 2 kali naik tangga. 2 kali 3 sama dengan 6. Karena naik pangkatnya negatif. Maka 1 mm kubik sama dengan 10 pangkat negatif 6 desimeter kubik. Contoh lagi supaya lebih paham. Mau diubah 1 mm kubik, mau diubah ke meter kubik berapa sih hasilnya? Hitung berapa kali naik tangga. 1, 2, 3. Ternyata 3 kali naik tangga. Kemudian dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Karena naik pangkatnya jadi negatif. Maka 1 mm pangkat 3 sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter kubik. Seperti itu. Lagi contoh, hendak mengubah dari meter kubik ke dekameter kubik. Ada berapa kali naik tangganya? Ternyata hanya ada 1. 1 kali 3 sama dengan 3 karena naik negatif. Maka 1 meter pangkat 3 sama dengan 10 pangkat negatif 3. Iya. Kemudian contoh lagi, hendak mengubah dari meter kubik ke hektometer kubik. Hitung lagi berapa kali naik tangganya. Ternyata ada 2, 1, 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Karena naik negatif, maka 1 meter kubik sama dengan 10 pangkat 6 hektometer kubik. Contoh lagi, satu lagi. Supaya pas ya. 1 meter kubik mau dirubah ke berapa sih 1 meter kubik? Berapa kilometer kubik ya? Hitung dulu dong. Berapa kali naik tangganya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Karena naik, maka pangkatnya negatif. Maka 1 meter kubik sama dengan 10 pangkat negatif 9 kilometer kubik. Seperti itu caranya. Mudah-mudahan dapat membantu untuk mempermudah mempelajari
materi konversi satuan panjang dan massa ya. Satuan panjang sudah, satuan luas sudah, satuan volume sudah. Nah, untuk satuan volume ini ada beberapa yang harus kalian ingat. Ya, contoh 1 liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, ini adalah beberapa konversi yang harus diingat. Contoh ini ada 1 cm kubik sama dengan 1 cc ya, 1 cc. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya lebih sering dibilang 1 cc ya, bukan 1 cc. Nah, C yang pertama ini singkatan dari sentimeter, C yang kedua ini singkatan dari kubik. Jadi 1 cm kubik bisa disingkat jadi 1 cc atau biasa disebut dengan 1 cc. Ya, jadi nanti supaya tahu selanjutnya ya. Nah, yang ini perlu diingat ya. Ini merupakan nanti beberapa konversi yang memang perlu diingat. Kemudian ada selanjutnya beberapa poin lagi ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 1 inch. 1 inch, 1 inch sama dengan gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya nanti 1 inci. Kalau dalam bahasa Inggrisnya 1 inch. 1 inch. Kalau bahasa Indonesianya biasa disebut 1 inci gitu ya. Sama dengan 2,54 cm atau 2.54 cm gitu ya. Oke, lanjut. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah satuan massa. Kalau di dalam IPA nanti ada beda antara massa dengan berat. Ya. Nah, kilogram sampai dengan miligram ini itu disebut dengan massa. Jadi kalau seandainya seorang siswa memiliki berat badan sama dengan 70 kg, yang benar seharusnya adalah seorang siswa memiliki massa badan sama dengan 70 kg. Jadi dari kilogram sampai dengan miligram ini disebut dengan satuan massa. Kilogram, hektogram, dekagram sampai dengan miligram ini. Cara pengerjaan konversinya sama, setiap kali turun tangga itu kali 10, setiap kali naik tangga itu bagi 10. Nah, cara yang lebih mudahnya ya menggunakan satuan baku tadi. Contoh 1 kilogram sama mau diubah ke hektogram sama dengan 10 pangkat 1. Ini sebenarnya pangkat 1 ya. Karena pangkat 1 tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Ya. Nah, 1 kilogram sama dengan 10 pangkat 1. Karena turunnya 1 tangga. Dan di sini satuannya tidak ada pangkat ya. Semuanya pangkat 1 dan tidak usah dituliskan karena pangkat 1. Kemudian mengubah dari 1 kilogram ke dekagram. Karena 2 kali turun tangga maka 10 pangkat 2. Kemudian 1 kilogram sama dengan 10 pangkat 3 gram karena 3 kali turun tangga. Begitu juga mengubah dari 1 kilogram ke desigram karena 4 kali turun tangga maka 10 pangkat 4. Dari kilogram ke sentigram karena 5 kali turun tangga maka 1 kilogram sama dengan 10 pangkat 5 sentigram. Dari kilogram ke miligram 6 kali turun tangga maka 1 kilogram sama dengan 10 pangkat 6 miligram. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita hendak mengubahnya? Tidak usah menggunakan bentuk baku, boleh, tidak apa-apa, berarti 10 pangkat 2 itu sama dengan 100, 10 pangkat 3 sama dengan 1000, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000, 10 pangkat 5 sama dengan 100.000, 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta miligram. Bagaimana cara merubahnya? Boleh dilihat di video sebelumnya ya tentang bentuk baku. Di situ ada penjelasan tentang bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk baku atau dengan nama lain notasi ilmiah. Lanjut.
Itu tadi kalau turun tangga. Bagaimana kalau naik tangga? Karena naik, misal mengubah dari miligram ke sentigram karena naik satu tangga, jadi pangkat negatif 1. Mengubah dari miligram ke desigram karena naik 2 tangga, jadi pangkat negatif 2. 1 miligram sama dengan 10 pangkat negatif 2 desigram. Hendak mengubah dari miligram ke gram karena 3 kali naik tangga, maka 1 miligram sama dengan 10 pangkat negatif 3 gram. Kemudian hendak mengubah dari miligram ke dekagram karena 4 kali naik tangga, maka 10 pangkat negatif 4. Dari miligram ke hektogram karena 5 kali naik tangga, maka 10 pangkat negatif 5. Dari miligram ke kilogram karena 6 kali naik tangga, maka 10 pangkat negatif 6. Begitu cara mudahnya. Kalau mau dikonversikan lagi ke dalam, tidak usah menggunakan bentuk baku atau notasi ilmiah, jadi caranya seperti ini. Kalau mau lihat, kalau ingin tahu bagaimana penjelasannya mengubahnya ke dalam bentuk baku atau notasi ilmiah, boleh dilihat di video selanjutnya, video yang sebelumnya, yaitu tentang bentuk baku ya. Boleh, silahkan dibuka. Nah, jadi seperti itu ya materi kita kali ini tentang konversi satuan panjang dan massa. Supaya lebih paham, marilah kita membahas soal atau latihan soal. Baiklah, soal yang pertama, massa sebuah benda sebesar 375 gram apabila dinyatakan dalam kilogram, nilainya adalah, yang kita lihat ya, di sini kita hendak mengubah dari gram menjadi kilogram. Kita lihat berapa kali naik tangga. 1, 2, 3. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, maka 10 pangkat negatif 3 kilogram. Maka 1 gram sama dengan 10 pangkat negatif 3. Dari situ kita bisa mengubah berapa 375 gram. 375 gram sama dengan 375 kali 10 pangkat negatif 3 kilogram. Di mana 375 ini kalau kita buat jadi 375,0 boleh ya, supaya lebih paham bagaimana caranya ya. Kemudian seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, untuk menentukan bentuk baku hanya boleh ada satu angka sebelum koma. Jadi kita ini kan 375,0 kali 10 pangkat negatif 3. Komanya kita mundurkan. Jadi 37,5. Nah, pangkatnya dikurangi. Yang seharusnya kali 10 pangkat negatif 3, kurangi jadi 10 pangkat negatif 2. Kemudian kita mundurkan sekali lagi komanya. Kita geser ke kiri. Jadi 3,75. Nah, kemudian pangkatnya kita kurangi dari negatif 2 jadi negatif 1. Jadi 3,75 kali 10 pangkat negatif 1 kilogram. Jadi 375 gram itu sama dengan 3,75 kali 10 pangkat negatif 1 kilogram. Yaitu jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah ember berisi air sebanyak 10 liter. Jika dinyatakan dalam satuan meter kubik atau meter pangkat 3, volume air tersebut adalah, ya ini tadi yang harus kita ingat ya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3 atau 1 desimeter kubik. Nah ingat, berarti kita hendak mengubah dari desimeter ke meter kubik. Desimeter kubik ke meter kubik. 1 kali naik tangga, berarti 1 desimeter kubik itu sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Ya, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik.
Yang ditanya adalah 10 liter, maka 10 liter sama dengan 10 desimeter kubik. 10 desimeter kubik, karena kita hendak mengubah ke meter kubik, berarti 10 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Nah, 10 ini kan sama sebenarnya dengan 10 pangkat 1. Cuma karena dia pangkat 1, tidak usah ditulis. Jadi, kalau ditulis seperti ini, 10 pangkat 1 kali 10 pangkat negatif 3 sebenarnya sama ya. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya kalau seperti ini? Pangkatnya dijumlahkan. Nah, 10 pangkat 1, pangkatnya kan 1. 10 pangkat negatif 3, pangkatnya kan negatif 3. Nah, kita jumlahkan pangkatnya. 1 tambah negatif 3 sama dengan negatif 2. Maka 10 desimeter pangkat 3 sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter kubik. Maaf ya, ini sebenarnya ada pangkatnya. Pangkat 3-nya. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi, jawabannya adalah ya D. 10 pangkat negatif 2 meter kubik. Lanjut soal satu lagi. Ya, gelas minum memuat 250 cc. cc itu tadi singkatan dari centimeter kubik, berarti kita hendak mengubah dari centimeter kubik ke meter kubik. Berapa kali naik tangga? Kita lihat di sini 1, 2. Karena 2 kali naik tangga, maka kali 3, 10 pangkat negatif 6. Jadi 1 cm kubik itu sama dengan 10 pangkat negatif 6. Kita ubah dulu 250 cm kubik tadi ke dalam bentuk baku ya. 250 cc itu sama dengan 25 kali 10 sama ya. 25 kali 10 itu juga sama dengan 250. Kita ini hendak mengubahnya menjadi bentuk baku. 25 ini juga sama dengan 25,0 ya. Jadi kita mundurkan yang awalnya dia 25,0 kali 10 pangkat 1, kita ubah jadi 2,5. Kemudian pangkatnya ditambah, karena pangkatnya positif. Jadi dimundurkan tanda komanya, pangkatnya ditambah, tambah 1. Jadi 10 pangkat 1 di sini jadi 10 pangkat 2. Maka 250 cc itu sama juga dengan 2,5 kali 10 pangkat 2 cc. Seperti itu ya. Kalau mau ingin lebih jelasnya lagi bagaimana cara mengubahnya, bisa lihat di video sebelumnya tentang bentuk baku. Nah, kemudian hendak kita ubah 2,5 kali 10 pangkat 2 cc ini berapa meter kubik? Nah, tadi kan 1 cc sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Maka 2,5 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Cara menyederhanakannya, pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah negatif 6. 2 tambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Maka 2,5 kali 10 pangkat 2 cc itu sama juga dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 4 meter kubik. Jadi jawabannya adalah B. Sampai di situ mudah-mudahan bisa membantu untuk kamu, mempermudah kamu untuk mempelajari materi konversi satuan panjang dan massa. Tetap semangat untuk belajar ya. Sampai di situ dulu video kali ini. Terima kasih.